Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang FPB dan KPK. Yang dimana FPB yaitu faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Yuk kita mulai. Yang pertama kita akan belajar tentang faktor. Jadi faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan. Contohnya yaitu Ibu ambil angka 12 ya. 12. Faktor dari angka 12. Di sini Ibu akan membuat pohon faktor. Jadi dari 12, faktor dari 12 yaitu yang pertama angka berapa dengan berapa untuk menghasilkan 12. Perkaliannya di situ yaitu 2 dengan 6. Yang dimana 6 dikali 2 adalah 12. Seterusnya untuk mendapatkan 6 itu kita kalikan 2 dan 3. 3 kali 2, 6. Untuk 3-nya di sini masih 3. 1 kali 3, 3. 3 kali 2, 6. Dan 6 kali 2, 12. Jadi faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 6, dan 12 bilangan itu sendiri. Terus Ibu akan memberikan contoh lain yaitu angka 8 dengan menggunakan pohon faktor. Perkalian untuk mendapatkan angka 8 yaitu 2 dan 4. 4 kali 2, 8. Terus untuk mendapatkan 4 yaitu perkalian 2 dikali 2. 2 kali 2, 4. Sedangkan 2-nya 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi faktornya yaitu 1, 2, 4, dan 8 bilangan itu sendiri. Kesimpulannya yaitu faktor ialah bilangan yang membagi habis dan selalu dimulai dengan angka 1 dan diakhiri bilangan itu sendiri. Yang kedua itu kita belajar tentang kelipatan. Jadi kelipatan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan lain. Contohnya kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3. Jadi di sini kita harus ingat perkalian 3, yaitu kelipatan dari 3 itu sama dengan 3
6, 9, 12, 15, dan seterusnya sampai perkalian 3 itu selesai. Jadi kelipatannya itu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Contoh lain contohnya yaitu kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya sampai perkalian 4 ini selesai. Kesimpulannya yaitu kelipatan adalah hasil perkalian dan tidak terbatas, bisa terus bertambah. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB adalah faktor yang sama dari dua bilangan dan yang paling besar. Contohnya yaitu kita mulai dari FPB. Jadi contohnya ibu berikan contoh, misalnya ibu mempunyai 12 permen dan 18 coklat. Kalau mau dibagi sama banyak ke beberapa anak, berapa anak paling banyak? Oke, di sini ibu akan menjelaskannya. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Jadi faktor itu yaitu angka yang bisa membagi habis. Jadi kita akan mencari faktor dari 12 dan 18. 12 dan 18. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Selanjutnya faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 itu sendiri. Jadi angka-angka ini adalah angka yang bisa dibagi habis. Sekarang kita cari persekutuannya atau kesamaannya. Angka yang sama dari dua faktor tersebut, yaitu angka 1, 2, 3, dan 6. Yang mana ini 1 di faktor 12, 1 di faktor 18, 2 di faktor 12, ada 2 juga di faktor 18, dan 3 di faktor 12 ada, di faktor 18 juga ada, dan 6 di faktor 12 ada, dan 6 di faktor 18 juga ada. Nah, setelah itu kita mencari dari angka tersebut berapa yang paling besar. Angka berapa yang paling besar. Jadi dari angka 1, 2,
3, dan 6, yang paling besarnya adalah angka 6. Jadi FPB-nya ini faktor persekutuan terbesarnya yaitu angka 6. Jadi FPB digunakan untuk membagi sesuatu menjadi sama banyak. Contohnya itu FPB dari 12 dan 8. Langkah yang pertama itu cari faktor masing-masing. Mencari faktor masing-masing. Mencari faktor masing-masing. Yaitu faktor dari 12. Faktor dari 12 yaitu kita buat pohon faktor 12. Perkalian untuk mendapatkan 12 yaitu 6 dikali 2 yaitu 12. Untuk mendapatkan 6 kita kalikan 2 dan 3. 3 dikali 2 6 dan 3 kita kalikan 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi faktor dari 12 sama dengan 1, 2, 3, 6, dan 12. Terus faktor dari 8. Dari 8 kita buat pohon faktor untuk mendapatkan 8 itu perkalian 2 dan 4. 4 kali 2 8. Terus untuk mendapatkan 4 itu kita kalikan 2 dengan 2. 2 kali 2 4. Dan 2 kita kalikan 2 dengan 1. 1 kali 2 2. Terus langkah yang kedua itu langkah 2 kita cari yang sama. Cari yang sama dari kedua faktor tersebut, yaitu faktor 12 dan faktor 8. Kita cari yang sama.
Di sini yang samanya yaitu 1 dan 2. 1 dan 2 di sini. Di faktor 12 ada 1, faktor 8 juga ada 1, di faktor 12 ada 2, di faktor 8 juga ada 2. Langkah ketiga yang sama di sini faktor yang sama dari kedua bilangan ini yaitu angka 1 dan angka 2. Sekarang kita ke langkah 3. Langkah 3. Ambil yang paling terbesar. Ambil yang terbesar dari di sini tadi kan angka 1 dan 2. 1 dan 2. Di sini kita ambil yang terbesar. Langkah yang ketiga itu kita mencari yang terbesar. Jadi faktor yang paling besar dari kedua faktor tersebut angkanya ini yaitu 2. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang KPK. Jadi KPK adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan dan yang paling kecil. Contohnya, contoh KPK dari 3 dan 4. Kita mencari kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Begitupun kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Kita mencari yang sama dari angka dari kedua faktor tersebut. Yang dimana yang samanya di sini yaitu angka 12 yang sama dengan 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Baik, di sini Ibu memberi contoh mengenai KPK, yaitu misalnya ada 2 bel di sekolah. Bel A berbunyi pada atau
setiap 4 menit. Bel A berbunyi setiap 4 menit. Sedangkan bel B berbunyi setiap 6 menit. Kita membuat atau kita mencari kelipatannya dulu. Yang pertama kita cari kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, dan 16. Terus kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18. Selanjutnya kita akan mencari yang sama dari 2 kelipatan tersebut. Mencari yang sama. Kita lihat di 2 kelipatan ini. Di sini yang samanya yaitu angka 12. Angka 12. Jadi persekutuan paling kecil di sini yaitu angka 12. Angka 12. Jadi bel ini akan bunyi bersamaan di menit yang ke-12. Ini disebut KPK atau kelipatan persekutuan terkecil karena ada 2 angka yang sama yaitu 12 pada 2 bilangan. Maka ini disebut dengan KPK. Jadi KPK digunakan untuk menentukan waktu yang bersamaan. Selanjutnya kita akan mengetahui perbandingan FPB dan KPK. Jadi FPB itu membagi sama banyak. Sedangkan KPK yaitu waktu bersamaan. Waktu bersamaan. Kalau kita membagi permen berarti menggunakan FPB. Sedangkan kalau menentukan waktu kita menggunakan KPK. Anak-anak, kalian luar biasa hari ini. Terus semangat belajar ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dadah anak-anak.